Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Dinata dengan NIM 0519040445 dan saya mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal tugas yang diberikan mengenai macam-macam rem dalam logika dan metode sesat pikir atau disebut juga dengan logical fallacy, serta bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Dalam logika, term merupakan unsur dasar dari suatu proposisi yang menyatakan sesuatu tentang objek atau hal tertentu. Term dapat berbentuk subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Berikut ini ada 3 macam term yang paling mendasar dan penting. Yang pertama yaitu ada term umum atau universal dan term khusus atau partikular. Di bagian term umum atau universal contohnya seperti manusia, pohon, negara, dan mahasiswa. Disebut dengan term umum karena masing-masing dapat menunjuk pada banyak individu. Kata manusia misalnya mewakili semua individu yang termasuk dalam spesies Homo sapiens. Dan di bagian term khusus atau partikular contohnya seperti Socrates, Indonesia, Universitas Indonesia, ANI. Kata Socrates adalah term khusus karena hanya merujuk pada satu individu tertentu yang hidup pada masa lampau. Yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Di bagian term konkret contohnya seperti ada kursi, buku, kucing, dan rumah. Semua ini adalah objek nyata dan dapat diamati secara langsung. Dan di bagian term abstrak ada contohnya seperti keadilan, keindahan, kesetiaan, keberanian. Meskipun tidak dapat disentuh atau dilihat, istilah-istilah ini tetap memiliki makna dan eksistensi dalam konteks intelektual atau filosofis. Yang ketiga, ada term positif dan term negatif. Di bagian term positif, contohnya seperti bijaksana, berani, tinggi. Term ini menyatakan bahwa suatu subjek memiliki sifat tertentu. Dan di bagian term negatif, contohnya seperti tidak jujur, bukan guru, tidak cantik. Dalam hal ini, term tersebut menyatakan bahwa objek tidak memiliki sifat tertentu. Yang kedua, membahas tentang bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy. Ada beberapa bentuk sesat pikir. Yang pertama yaitu argumentum ad hominem atau menyerang pribadi. Yang kedua, argumentum ad populum atau bandwagon, yaitu menganggap suatu pernyataan benar karena hanya banyak orang mempercayainya. Yang ketiga, argumentum ad baculum atau menggunakan ancaman. Yang keempat, non sequitur atau tidak konsisten secara logis. Yang kelima, false dilema atau pilihan palsu. Yang keenam, post hoc ergo propter hoc atau kesalahan sebab akibat. Lalu bagaimana cara menghindari logical fallacy atau sesat pikir? Untuk menghindari kesesatan dalam berpikir atau fallacy, seseorang perlu mengembangkan kebiasaan berpikir yang kritis dan logis. Berikut ada beberapa langkah yang penting yang kita lakukan. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, periksa struktur argumen. Yang ketiga, hindari ambiguitas kata. Yang keempat, periksa fakta dan bukti yang ada. Yang kelima, jangan dulu mengambil kesimpulan. Yang keenam, fokus pada argumen bukan pada pribadi yang menyampaikan. Dan yang terakhir, melatih diskusi yang sehat dan terbuka. Dengan memahami berbagai jenis sesat pikir serta melatih diri untuk berpikir secara kritis dan logis dalam setiap kesempatan, seseorang akan lebih mampu membangun argumen yang valid, kuat dan tidak mudah terjebak dalam kekeliruan berpikir. Keterampilan ini penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses belajar, bekerja maupun berinteraksi sosial.